Halo, apa kabar Mungkin Togolo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Sajian utama hari ini antara lain, tahanan kasus narkoba tewas usai muntah darah. Kericuhan warnai sidang penganiayaan hingga korban tewas. PJ Sekda Sumsel panggil manajemen Sriwijaya FC. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Belum sempat jalani persidangan tuntutan dari jaksa, seorang tahanan kasus narkoba muntah darah di Lapas Pak Jo Palembang dan tewas di rumah sakit. Inilah jasad Yogi Irawan, warga desa Babat Supat, kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang merupakan seorang tahanan Lapas Pak Jo Palembang, kasus narkoba, usai dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Hodijah Palembang. Menurut keterangan ayah korban, kalau anaknya Yogi Irawan meninggal dunia di rumah sakit, belum sempat mendapatkan perawatan, memuntahkan darah, dan setahunya anaknya tidak ada riwayat penyakit selama ini. Kata dokter sakit, gitu. Mengeluarkan darah. Tapi di tubuhnya ada ciri-ciri tanda-tanda kekerasan, ada lebam-lebam. Mulus. Mulus ya. Bapak katanya dia ini bukan meninggal di lapas ya? Bukan. Meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya, keterangan dari sini. Di IGD. Rumah sakit, ya. Sementara Raden Zainal, Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, menyatakan kalau Yogi Irawan merupakan tahanan kasus narkoba yang saat ini masih bersidang, dan rencananya nanti agendanya baru jalani persidangan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel. Namun setelah mengetahui keadaan terdakwa Yogi Irawan meninggal dunia, majelis hakim akan melakukan sidang penetapan untuk terdakwa batal demi hukum. Mengenai prosesnya, kebetulan hari Senin besok ini acaranya sudah tentukan. Ya, sudah tentukan. Nanti tentunya majelis akan bersikap terhadap keadaan terdakwa yang meninggal. Dan tentunya juga jaksa akan menyampaikan di persidangan secara resmi. Gitu ya. Kini jasad Yogi Irawan telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan peristiwa tawuran dua kelompok di Citraland Keramasan Palembang mengakibatkan satu korban meninggal dunia berakhir ricuh. Keluarga korban mengamuk lempar tas ke para pelaku di ruang persidangan. Kericuhan di ruang persidangan ini terjadi ketika majelis hakim usai mendengarkan keterangan para terdakwa di saat ketiganya mau berdiri meninggalkan kursi pesakitan dan hendak memeriksa keterangan saksi saat kejadian tawuran yang menyebabkan korban M. Putra Alam tewas. Pihak keluarga korban yang turut hadir di dalam ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Palembang emosi mendengar penyangkalan para terdakwa. Keluarga korban mengamuk histeris dengan melempar tiga terdakwa yakni Rian, Fadil, dan Miko Aprilian dengan menggunakan tas. Meskipun di dalam ruang sidang dikawal ketat oleh beberapa petugas kepolisian. Beruntung kericuhan di dalam ruang sidang mereda usai keluarga korban digiring petugas kepolisian dibantu petugas keamanan PN Palembang untuk keluar dari ruang sidang. Meski begitu, suasana emosional masih terasa hingga di luar ruangan persidangan. Keluarga korban teriak-teriak agar para terdakwa dihukum seberat-beratnya dan mencaci penasehat hukum para terdakwa. Bu, ngapu kita marah-marah nih, Bu? Yang pengacara beres itu tahu tak tidak adil. Tahu tak sebagai pengacara harus adil. Kericuhan juga nyaris kembali terjadi ketika majelis hakim melanjutkan persidangan mendengarkan keterangan saksi teman korban. Keterangan saksi tersebut kembali dibantah oleh ketiga terdakwa yang mengaku kompak tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dan menganggap keterangan saksi berbohong. Sontak mendengar tanggapan dari para terdakwa itu, pihak keluarga korban pun emosi lagi hingga terpaksa membuat majelis hakim menegur pihak keluarga korban berkali-kali. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Usai mantan Kepala Inspektorat Lahan dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan,
Kini mantan pejabat penata usahaan keuangan Inspektorat Lahan berinisial YN menyusul masuk penjara. Setelah sebelumnya mantan Kepala Inspektorat Lahan dijebloskan ke penjara oleh pihak kejaksaan lantaran ditemukan bukti kuat menyelewengkan dana terhadap 3 kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020, yakni kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan sosialisasi pencegahan gratifikasi, dan kegiatan peningkatan liaison officer atau organizer. Kini giliran YN menyusul YR ke penjara. YN diduga kuat ikut serta melakukan kejahatan yang merugikan keuangan negara hingga 800 juta rupiah. Saat itu YN menjabat sebagai pejabat penatausahaan keuangan. Sebelumnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pemeriksaan terhadap 141 orang saksi serta telah mengumpulkan alat bukti surat berupa dokumen terkait. Kalau di dalam kegiatan 3 kegiatan yang diduga korupsi tersebut, YN ini posisinya sebagai PPK, Pejabat Penatausahaan Keuangan. Jadi melakukan verifikasi pengelolaan keuangan. Nah, dia melakukan penyalahgunaan kewenangan, di mana seharusnya dia memverifikasi, kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan tersebut, namun faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau fiktif. Tersangka YN masih berstatus ASN aktif di Inspektorat Lahat dengan jabatan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan. YN dijanjikan jabatan oleh YR untuk melancarkan aksinya. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Malang yang dialami seorang pria di Palembang lantaran dirinya dikagetkan perselingkuhan sang istri dengan pria lain hingga hamil saat pelapor menjalani masa tahanan di Lapas Provinsi Riau. Herman, 59 tahun, warga Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya hendak melaporkan perzinahan yang dilakukan DL yang merupakan istri pelapor. Kejadian bermula di mana korban yang saat itu terjerat masalah hukum pencurian besi yang membuat korban harus menjalani masa tahanan selama 2,3 tahun di Lapas Provinsi Riau. Setelah bebas dari masa hukuman, betapa hancur hati pelapor setelah istrinya tersebut melahirkan bayi dari hasil hubungan gelap dengan pria lain. Menurut korban, kalau anak yang baru dilahirkan itu diduga telah dijual dengan orang lain dengan nilai 5 juta rupiah. Jadi kau sudah main lanang kan, sudah sering kenal narkoba kan, kemudian bini kau sudah bunting ataupun hamil kan, selingkuh. Sekarang udah lahir, udah kayaknya kan, gitu. Jadi bayi itu kemana sekarang? Bayi itu dijual kan? Anak itu jual, Pak? Jual, tahu Pak, jual di mana tuh Pak? Kalau keterangan dari ayahnya dengan kawan ayahnya dokter, tapi alamat aku tak tahu. Tidak tahu, tapi dijual Pak ya? Berapa bulan umur Pak? Pokoknya lahiran itulah. Langsung dijual, berapa Pak yang dengan berapa juta Pak? Kalau laporan dari anakku nih kan, mamanya ngomong 5 juta. Dijual Pak ya? Kini laporan telah diterima pihak Kepolisian Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Palembang. Untuk terlapor merupakan istri pelapor akan dilakukan pemanggilan oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kapolsek Tanjung Lago beserta jajaran menggelar giat koordinasi dengan pihak perusahaan swasta yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Lago untuk menanggulangi bencana karhutla memasuki musim kemarau yang selalu menjadi permasalahan serius. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda dan Kapolres Banyuasin, Kapolsek Tanjung Lago melaksanakan kegiatan koordinasi pembentukan dan penetapan posko pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polsek Tanjung Lago. Persiapan apel siaga akan dilaksanakan di beberapa perusahaan swasta yang memiliki lahan perkebunan sawit. Acara digelar untuk melakukan persiapan dalam penanggulangan bencana karhutla yang diprediksi akan terjadi saat musim kemarau. Persiapan ini akan menerjunkan personil dari kepolisian dan pegawai dari perusahaan perkebunan yang sangat rentan dengan kebakaran. Apel siaga mendiskusikan kesiapsiagaan pengendalian dini karhutla yang dilakukan masing-masing perusahaan pembentukan dan penetapan posko sebagai upaya antisipasi karhutla memasuki musim kemarau tahun ini. Kami siap sedia dan bergabung bersama BPBD dan instansi terkait monitoring dan memberikan himbauan dan sosialisasi tentang
larangan-larangan membakar lahan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. PJ Sekda Sumsel panggil manajemen Sriwijaya FC. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Badan Pengawas Pemilu memberikan tanggapan terkait pernyataan Kejari Oku Timur yang menyebutkan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah Pilkada Oku Timur tahun anggaran 2019-2020. Kasus korupsi dana hibah pilkada di Kabupaten Oku Timur kembali mencuat di publik. Usai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur Andri Juliansyah memberikan pernyataan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah tersebut. Ketiga tersangka tersebut berinisial K selaku PPK menjabat sejak 2019-2020 dan M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP serta AW sebagai PPK. Andri Juliansyah menerangkan munculnya kemungkinan akan ada tersangka baru tersebut berdasarkan fakta persidangan sebelumnya. Ditemukan alat bukti baru yang mengarah pada penambahan tersangka. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Oku Timur melalui Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Aan Wijaya memberikan tanggapan tegas bahwa pihaknya akan kooperatif jika kedepannya Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur memanggil pihaknya untuk memberikan keterangan. Serta dirinya juga menambahkan pihaknya akan menghadiri pemanggilan tersebut dengan tepat waktu. Ada beberapa surat dari Kejaksaan untuk pemanggilan, baik itu keterkaitannya dengan staf yang lama atau panwascam yang lama, sekretariatan kecamatan yang lama di periode 2020, Pilkada 2020. Bawaslu Oku Timur saat ini sangat kooperatif dan membantu sepenuh hati ketika ada surat panggilan, itu semua yang dilayangkan oleh Kejaksaan sejauh ini belum ada komplain dan itu semuanya dihadiri dan tepat waktu. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Lembaga Pemantau Pemilu Kada LSPI membuka pengaduan terkait pelanggaran pilkada. Masyarakat tidak perlu takut untuk mengadu apabila memang ada pelanggaran pada tahapan pilkada di Lahat November mendatang. Lembaga Pemantau Pemilu Kada LSPI membuka posko pengaduan pelanggaran tahapan pilkada di Lahat. Ardiansyah selaku Ketua LSPI Korda Lahat menerangkan banyak sekali potensi kerawanan pemilu Kada 2024 di Lahat yang bisa saja terjadi seperti pada tahapan saat ini, yakni verifikasi faktual calon persorangan. Apabila nama masyarakat dicatur mendukung calon independen, padahal tidak pernah menyatakan dukungan, maka warga tersebut bisa mengadu ke LSPI karena merasa dirugikan. Kemudian pada tahapan coklit, warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dikeluarkan. Dan apabila ada yang belum terdaftar bisa dilaporkan untuk menjadi pemilih. Ya,
Ya kita mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif. Kalau namanya misalnya di Perpak, namanya misalnya ada orang yang tercatut, namanya tanpa persetujuan dia masuk di sana, boleh dia melaporkan. Atau mungkin ada masyarakat yang melaporkan orang tersebut sudah meninggal dunia masih tercatat atau tercatut di dalam verifikasi faktual itu boleh melaporkan ke LSPI. LSPI akan merekapitulasi dan mengakomodir setiap laporan yang ada. Selanjutnya akan meneruskan kepada lembaga yang berwenang untuk dapat memproses laporan warga tersebut. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. 1 hari berselang aksi unjuk rasa supporter Sriwijaya FC, Singa Maniai membawa keranda mayat ke kantor gubernur. Pemprov Sumsel memanggil jajaran manajemen Sriwijaya FC untuk mencari akar permasalahan yang dihadapi Laskar Wongkito. PJ Sekda Sumsel Edward Chandra menginginkan Sriwijaya FC tetap eksis mengikuti kompetisi Liga 2 pada September mendatang. PJ Sekda Sumsel Edward Chandra duduk bersama manajemen Sriwijaya FC. Dalam kesempatan tersebut, Edward Chandra meminta manajemen untuk segera melakukan RUPS untuk mencari Presiden Sriwijaya FC dan manajer yang posisinya lowong. Edward mendapatkan laporan jika Sriwijaya FC sudah memiliki kerangka tim mulai dari calon pelatih hingga pemain di kompetisi Liga 2 Indonesia. Namun akar permasalahan yakni pendanaan yang minim karena sejumlah proposal manajemen Sriwijaya FC ke BUMD belum direspon dengan baik. Untuk itu Edward berkomitmen untuk mendorong sejumlah BUMD dan perusahaan di Sumatera Selatan mencairkan CSR dan menjadi sponsor Laskar Wongkito. Hal senada disampaikan Komisaris PT SOM, Asvan Fikri Sanaf. Menurutnya tim sudah terbentuk, tinggal pembayaran uang muka yang mengejar komitmen sponsor. Apalagi kini SFC sahamnya sudah dikuasai PT Digisport sebesar 40%, sehingga akan membantu pendanaan Sriwijaya FC. Ya, kita mendengarkan informasi secara langsung dari komisaris maupun manajemen PT SOM ya. Dan mereka sudah ada agenda untuk RUPS ya, RUPS terutama kaitan dengan melengkapi ada presiden klub yang mengundurkan diri ya. Pertama, kami melaporkan persiapan SFC kita ini dari sisi persiapan sudah lengkap ini. Ya, kita sudah punya calon ya, kita sudah punya calon pelatih, kita sudah punya calon pemain. Nah, calon itu untuk menjadi tetap kan harus dibayar, dikontrak dibayar DP. Nah, tetapi calon-calon itu sudah lengkap, pelatih kita bagus, pemain-pemain kita bagus. Nah, tinggal lagi kita dalam waktu dekat ini akan yang dikatakan Pak Sed tadi akan mendorong lagi supaya sponsor-sponsor yang sudah ada, yang sudah tercatat ini bisa segera merealisasikan bantuannya. Sriwijaya FC kini juga membutuhkan dukungan dari PT JSC untuk latihan Sriwijaya FC 1 musim ke depan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.